Allah mengatakan apa-apa yang Allah bukakan dalam bentuk rahmat bagi hambanya manusia, tidak ada kekuatan manapun yang bisa menggenggamnya. Sebaliknya, kalau Allah sudah genggam, Allah sudah tahan, Allah sudah tidak berikan itu kepadanya, fala mursilalahu min ba'dih, maka tidak ada kekuatan manapun yang bisa membukanya. Tenang gak hidup kalau begini, Bu? Tentram gak? Kalau kita mau iri, ingat pemberi rizki Allah gak pernah tertakar yang salah. Udah sarapan belum sih tadi? Nggak pernah tertukar yang tertakar. Betul kan? Kalau Allah sudah menakar rizki kita, maka itu bukan rizki orang lain. Kalau Allah telah menakar rizki orang lain, sudah dipastikan itu bukan rizki kita. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla fi'ula. Pada pagi hari ini atas izin Allah kita dimudahkan untuk bisa bermajlis di masjid yang sangat-sangat representatif ini. Masjid yang sangat mewah, masjid yang penuh dengan segala macam kelengkapan yang memudahkan kita untuk bisa menjemput ridha Allah Subhanahu wa taala dengan thalabul ilmi. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa Allah berikan, Allah limpah curahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan tentu umat beliau yang istiqamah dalam mengamal sunnahnya. Mengawali kajian kita pada pagi hari ini, di hari di mana catatan amal dinaikkan oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan mendoakan saudara kita di Filistin. Mudah-mudahan ini dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat. Di hadapan Allah, malaikat melaporkan bahwa kita ada punya kepedulian untuk saudara kita, setidaknya dengan doa. Karena ukhuwah kita ini melintas sekat-sekat geografis dan juga melangkahi dinding-dinding teritorial. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur ibadakal muwahhidin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Filistin وخاصة في غزة يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوهم. اللهم سدد رمياهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم انصر المستضعفين منهم، اللهم أمن خائفهم، اللهم أطعم جيعانهم، اللهم اكسو عريانهم، اللهم داوي مرضاهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم كن لهم يا رب العالمين ولا تكن عليهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين فإنهم لا يعجزونك. اللهم دمرهم كل تدمير، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم لا تذر منهم أحدا. اللهم عليك بهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم حرر المسجد الأقصى المبارك، اللهم حرر المسجد الأقصى المبارك. اللهم ارزقنا وأكرمنا الزيارة إليه والصلاة فيه. اللهم ارزقنا وأكرمنا الزيارة إليه والصلاة فيه. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المؤمنين. اللهم ربنا هذا الدعاء منك الإجابة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi tanda bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, perumpamaan seorang mukmin bagi mukmin lainnya seperti satu tubuh. Sakit satu anggota tubuh, maka yang lain tidak bisa tenang. Mungkin karena demam, tidak bisa tidur, bergadang karena tidak nyaman, gitu ya. Maka sebelum kita memulai kajian kita ini, saya juga menghimbau apapun yang bisa kita lakukan untuk saudara kita di sana, lakukanlah ya.
Yang penting jangan melakukan tindakan penggembosan untuk mereka. Apa itu penggembosan? Di saat semua ulama dunia mengatakan di sana jihad syar'i, kita menggembosinya dengan mengatakan jihadnya tidak syar'i. Di saat ulama dunia, bahkan khususnya MUI, melakukan sebuah ajakan, himbauan untuk memboikot, kita kemudian justru malah menentang ajakan dan seruan ulama-ulama tersebut. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga saya harap semua sehat, amin ya. Sampai di masjid berarti sehat insyaallah. Apa judul kajian kita pagi hari ini? Di sini enggak ada kan? Alhamdulillah. Berarti enggak perlu kajian ini. Betul kan? Oh, mengantisipasi. Masya Allah, iya betul Ibu ya. Untuk yang suka iri, makanya saya tanya, ada nggak di sini? Kalau nggak ada nggak perlu, karena kajian ini untuk yang suka iri. Tapi tadi katanya untuk mengantisipasi. Emang ada kemungkinan iri Ibu? Ada ya. Baik, ada sebuah ungkapan begini dari sahabat Rasulullah, nata'allamu syarr la li syarr, walakin linatawaqqa minhu. Apa artinya? Kami belajar tentang keburukan bukan karena ingin melakukan keburukan tersebut, tetapi kami belajar keburukan tadi karena ingin menghindarkan diri dari keburukan tadi. Jelas ya? Jadi kita belajar tentang ini bukan karena kita ingin coba-coba jadi pendengki ya, bukan kita jadi orang-orang yang iri, bukan, tapi justru karena kita ingin menghindar diri dari bahaya dengki ini. Iri sinonimnya apa? Dengki. Persamaannya apa? Iri, dengki, terus hasad. Oh, ini hasad sudah masuk bahasa Arab ya. Iri, dengki, hasad, terus syirik ya. Syiriknya pakai Y enggak? Kalau pakai syirik itu berarti menduakan Allah ya. Ya, ini syirik ya. Baik, iri, dengki, hasad, syirik, apa lagi? Julid ya. Bahasa-bahasa yang sekarang sudah familiar di telinga kita. Selain julid apa lagi? Nyinyir ya. Masya Allah, Ibu kok kosakatanya banyak juga ya. Masya Allah. Apalagi nyinyir? Habis sudah. Baik. Semua yang diungkapkan tadi itu bimakna wahid, maknanya satu ya, maknanya sama, yaitu tamanni zawal ni'matil ghair. Apa yang dimaksud dengan tamanni zawal ni'matil ghair? Berharap nikmat yang ada pada orang lain hilang. Itu ya kan? Semua tadi, mau nyinyir, mau hasad, sirik, pakai sin ya, sirik, dengki, hasad, hasud, nyinyir, pokoknya semuanya, julid, semua itu tadi maknanya adalah tamanni zawal ni'matil ghair, yaitu berharap nikmat yang ada pada orang lain hilang. Begitu nggak sih? Ya. Itulah yang kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu sudah mewanti-wanti betul. Karena ini penyakit hati. Penyakit hati ini kalau datang ke dokter, dokter juga bingung. Dok, saya kok orangnya nyinyiran gimana ya? Dokter cuma tahu gini, Ibu saya cuma belajar tentang patologis. Betul ya? Tapi saya ini nggak bisa tidur dok. Dikasih obat insomnia ya namanya, tetap nggak bisa tidur. Kenapa? Karena tetangga yang beli AC dia yang kegerahan, gitu kan? Nah, penyakit hati ini beragam sekali jumlahnya dan banyaknya. Di antaranya adalah hasad tadi, iri atau dengki. Orang-orang mengatakan bahwa iri tanda tak mampu. Katanya begitu. Tapi enggak juga. Karena biasanya orang iri itu lebih ke arah tidak mampu mengontrol hatinya saja. Ya. Kalau misalkan tentang beli sesuatu
yang dia mampu juga untuk membelinya, bisa dia beli. Kalau untuk memiliki sesuatu yang tetangga bisa memiliki, pun dia mampu untuk memilikinya, ya kan? Tapi lebih ke arah bagaimana dia tidak bisa mengkondisikan dan menguasai hatinya, lebih ke arah itu. Makanya Rasulullah pernah melangitkan doa kan, agar apa? Agar dijauhkan dari sifat seperti ini. Dan bahayanya iri itu, orang tadi tidak sadar karena kebaikannya selama ini dimakan oleh kecemburuannya, dimakan oleh rasa iri dengkinya, dimakan oleh julid dan nyinyirnya tadi, dan dia nggak sadar. Kalau seandainya gatal di tangan, terus dia merebak, terus makin menjalar, terasa nggak? Terasa kan ya? Ini kok digaruk di sini, kok tambah melebar ke sini gitu kan ya? Gitu. Atau gatal di punggung sini, kok jadi sekujur badan gitu. Pernah ketempelan sama ulat bulu ibu? Alhamdulillah, berarti ibu mainnya nggak di kebun ya. Ya, yang ketempelan ulat bulu tuh biasanya mainnya di kebun. Dia bingung kalau yang gatal ini kok melebar ke sini, kok terus kujur badan, akhirnya mukanya pun pada bengap gitu ya. Itu kalau penyakitnya atau yang diserangnya secara zahir, secara badaniah jasadiyah terlihat. Tapi orang yang diserang hatinya dan dia tidak bisa mendeteksi bahwa dia sedang terkena penyakit, bahayanya apa? Berdampak kepada saldo amal solihnya, bisa berkurang bahkan habis. Ibu kalau ngelihat M-Banking merosot terus, saldonya gimana? Ya kan? Telepon si papa, "Pak, ini kayaknya bulan ini belum ada transferan deh," kan gitu ya. Tapi kalau ternyata amal soleh yang merosot terus, amal soleh yang terjun bebas, kadang-kadang nggak terasa tuh. Nah, kenapa bisa begitu? Yuk kita dudukkan dulu. Masalah yang pertamanya adalah hati ini fungsinya sebagai apa? Ada yang tahu nggak? Hati sebagai apa? Yang tahu boleh pulang duluan loh. Gak ada yang mau pulang? Hati ini fungsinya sebagai radar ibu. Radar ini fungsinya adalah mendeteksi ini berbahaya, ini ancaman, ini tidak baik, ini harus dijauhi, yang ini tidak boleh hadir, yang ini hendaknya tidak kita dekati. Itu fungsi radar. Bagaimana jadinya kalau radar inilah yang diserang sehingga dia tidak bisa berfungsi atau minimal berkurang kinerjanya? Ibu pernah dengar kan serangan roket yang dialamatkan ke Tel Aviv, di mana Iron Dome-nya Israel itu tidak mampu mendeteksi, betul kan? Ada dua kemungkinan ibu. Kalau dalam ilmu militer itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, radarnya yang bermasalah, atau yang kedua, rudalnya yang lebih canggih. Betul ya? Kalau yang ketiga ini yang udah paling tinggi, yaitu Allah tutup mata mereka, ya kan, sehingga rudal tidak terlihat. Baik, ada dua kemungkinan. Yang pertama, radarnya sudah tidak berguna atau ada masalah, atau yang kedua, rudalnya ini lebih canggih. Saya ingin memulainya dari situ dulu. Kok bisa hati yang fungsinya sebagai radar untuk seorang muslim atau muslimah, dia tidak sadar kalau dia dihinggapi penyakit namanya hasad, dengki, iri, julid, nyinyir, dan syirik tadi. Betul ya? Kok bisa seperti itu? Karena yang diserang adalah, kalau komputer itu motherboardnya, intinya, core-nya. Sehingga orang tidak sadar. Kalau sudah tidak sadar, wajar kalau kemudian kecolongan. Apa yang kecolongan? Saldo amal solihnya terkuras. Rasul sampai mengatakan, iyyaka wal hasad. Hati-hati loh dengan iri, hati-hati loh dengan dengki, hati-hati dengan hasad, hati-hati dengan julid, hati-hati dengan nyinyir. Kenapa?
fa innal hasada ta'kulul hasanat, karena hasad ini mampu membakar kebaikan. Kama ta'kulun nar al-hatab, perumpamaannya sama seperti api yang membakar kayu bakar. Kalau api dikasih kayu bakar gimana ibu? Gini deh perumpamaannya. Kalau ibu dikasih ketoprak gimana? Ludes. Dikasih nasi uduk lewat. Dikasih mie ayam tuntas. Dikasih gado-gado rada siang, ya, waduh, masya Allah. Itu perut atau karung ibu? Api memang makanannya kayu bakar, gitu maksud saya. Apa yang diberikan sebagai sebuah perumpamaan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat jelas sekali. Api diberi kayu bakar, memang makanannya. Sama kayak ibu-ibu, dari semua jumlah makanan yang saya sebutkan, memang itu menu di pagi hari, sarapan misalkan gitu, atau brunch. Brunch itu makan pagi dicampur makan siang gitu ya, atau makanan yang waktunya tanggung antara sarapan, ya, breakfast dengan lunch, jadi ya brunch gitu. Walaupun pagi sudah breakfast, pun ntar siang lunch, brunch mah tetap gitu ya. Tapi itu nggak di sini kok bu, ya. Itu orang sebelah sana. Cuma yang sebelah sana lagi ngaji aja hari ini. Jadi apa yang dikatakan Rasulullah tadi itu sebagai sebuah perumpamaan sederhana banget. Kalau memang api makanannya kayu bakar, akan dilahap habis. Begitulah kira-kira tatkala hasad itu makanannya adalah kebaikan. Setiap kali ada orang yang iri, setiap kali ada orang yang julid tadi itu, sama seperti menyiram bensin ke tengah api. Apa yang terjadi? Padam enggak? Malah berkobar, tambah nyala, kira-kira begitu. Nah itulah makanya tentang hal ini para ulama mengatakan bahayanya hasad itu karena dia bisa menyebabkan orang gelap mata, bisa melakukan tindakan apapun. Apa penyakit pertama yang dialami oleh manusia di awal-awal itu ibu? Satu apa? Manusia loh ya. Manusia mengalami penyakit tomak pertama kali. Tomak. Dan ini dialami oleh Adam dan Hawa, ya kan? Kan Allah katakan, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Kami berkata kepada Adam, wahai Adam, diamilah surga ini bersama pasanganmu. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makanlah sepuasmu, yang penting kau enak. Yang penting kau tenang, nyaman, makan dengan tidak perlu capek. Ibu kalau digituin gimana ibu? Waduh, pokoknya hari ini kami akan memaksimalkan jamuan itu karena diet terbaik mulai esok. Betul nggak ibu? Kalau ada bilang gini, silakan nikmati sepuasnya. Ibu akan bilang, saya akan nikmati jamuan ini sepuasnya karena diet terbaik mulai kapan? Besok. Jadi ibu lupa akan diet ibu. Makan ini, makan itu, makan sebagainya. Cuma satu yang dilarang oleh Allah. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan deketin pohon ini. Ya kan? Adam bukan cuma mendekat kepada pohon tapi memakan buahnya. Ya kan? Itu penyakit pertama yang dilakukan manusia. Yang kedua, penyakitnya adalah hasad. Sekarang bawa Al-Quran enggak? Bawa kan? Kalau enggak bawa pasti bawa handphone. Nah ya udah, Al-Quran belum tentu bawa, tapi handphone pasti dibawa, saya tahu. Coba buka Quran surat 5 ayat 27, sebelah kiri di tengah-tengah dia. Quran surat 5 ayat 27, jalurnya sebelah kiri, adanya di tengah-tengah. Sudah ketemu?
Bunyinya watlu alaihim naba abnai adam bil haqq. Betul sama? Idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Itu cerita tentang siapa, Bu? Tentang siapa? Tentang dua anak Adam. Watlu alaihim naba abnai adam bil haqq. Ya, namanya Qabil dan Habil katanya. Idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Tatkala keduanya memberikan persembahan kepada Allah, tatkala keduanya berkorban kepada Allah, Allah terima yang satu dan Allah tolak yang lainnya. Iri enggak? Iri akhirnya. Saudaranya ngingetin, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya mau menerima persembahan kurban dari orang-orang yang bertakwa. Dikasih nasihat malah bilang apa? Qala la aqtulannak. Diam enggak? Saya bunuh kamu. Bahaya enggak? Orang kalau sudah iri, akhirnya apa? Dia tidak mau menerima nasihat. Orang kalau sudah iri, tindakannya gelap mata. Maka dia katakan kepada saudaranya, padahal keluar dari rahim yang sama, ayah ibunya sama, dididik oleh orang tua yang sama, diberi makan dengan makanan yang sama. Apa yang dia katakan? La aqtulannak, saya bunuh engkau. Ngeri enggak, Bu? Orang berarti kalau sudah iri bisa gelap mata. Ya kan? Itulah makanya tadi di dalam ayat tersebut saya ingin katakan, penyakit kedua yang dialami, yang dilakukan atau menjangkiti manusia itu adalah iri ternyata. Jadi ini penyakit udah tua, Ibu. Ya kan? Tuan penyakitnya daripada Ibu. Ya. Penyakit ini pertama kali dilakoni oleh seorang atau dialami, dirasakan oleh seorang anak dari Nabi Adam, namanya Qabil. Bayangkan, usia yang sangat tua ini harus ditanggulangi dengan baik. Bagaimana misalkan kalau ada para pakar mengatakan ini penyakit tidak ada obatnya, sudah menahun. Nah, gitu kan? Semua rame-rame cari cara bagaimana orang-orang ini bisa selamat dan keluar dari sakitnya. Semua ilmuwan coba meriset apa obat terbaiknya. Kadang-kadang malah maaf ya, kalau kita bicara tentang penyakit yang menimpa tubuh kita, bukan penyakit hati loh ya. Misalkan nauzubillah, Allah jauhkan semua dari kita ya, dan dari seluruh kaum muslimin. Ada gagal ginjal, ada jantung, ya kan? Apalagi, Bu? Aduh, yang ngeri-ngeri lah pokoknya ya. Itu biasanya obatnya berapa kalau kayak gitu? Kalau dikasih obat, obatnya berapa? Obatnya udah macem-macem, Ibu. Masih ingat zaman corona? Sebelum saya kena COVID, saya kena 3 penyakit dulu. Yang pertama kena tifus, kemudian kena infeksi paru, yang ketiga adalah kena DB. Di tengah lemahnya tubuh baru COVID datang berkunjung. Ya kan? Imunitas lagi ngedrop kan? COVID datang 4, Ibu. Berapa hari saya dirawat? 8 hari. Berapa kantong dari infus yang masuk ke tubuh saya? 75 kantong. Insyaallah ya. Udah obat udah macam-macam disuntikin itu ya. Jamaah pada doa, kasih apa namanya? Kasih ucapan di WA, sampai handphone saya nggak pegang. Kenapa? Saking banyaknya terang-tering ya. Yang pegang istri saya, udah pegangin sana. Itu baru 4 penyakit, betul kan? Dan yang keempat pun saya minta sama dokter, saya pulang aja dok. Kenapa? Di sini saya tertekan, saya bilang. Ya, karena kan ini alat-alat, ini infus, ini ya kan. Saya nggak nyaman, saya bilang. Takutnya lewat lagi ya kan ya.
Saya minta pulang, saya di rumah aja, akhirnya di treatment sama dokter. Waktu itu COVID saya di rumah. Coba bayangkan, makin banyak penyakitnya, pasti makin banyak obat yang masuk. Betul ya? Makin beragam dan bervariasi penyakitnya, pasti resepnya juga makin panjang. Loh Ustaz, bagaimana dengan orang yang dihinggapi oleh penyakit hati yang namanya hasad, penyakit hati yang namanya iri, penyakit hati yang namanya dengki, penyakit hati yang namanya julid dan nyinyir? Ibu buka Quran surat Ar-Ra'du ayat 28, posisi sebelah kiri paling bawah. Sudah ketemu? Udah dikasih tahu suratnya pakai nanya, Ar-Ra'du surat berapa Ustaz? Kayaknya kita boleh bikin kuis ini ya, lomba menghafal nomor surat. Allah katakan di ayat 28, sudah ketemu? Alladzina amanu, udah ketemu? Ayatnya gimana? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Terus ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Coba ada yang mau menjadi volunteer nggak baca artinya? Saya nggak punya artinya. Saya nggak punya artinya. Ada? Coba silakan baca artinya. Surat Ar-Ra'd surat 13 ya? Ayatnya 28 ya? Baik. Gimana bunyinya? Sebentar dibaca pakai mic biar yang di belakang kedengeran. Sampai belakang nih jamaah kita Ibu. Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para, ayat 28 Ibu. Ayat 28 surat Ar-Ra'd 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Sudah ketemu? Alladzina amanu wa tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, jadi masalah hati mau berapapun penyakitnya, obatnya cuma sepotong ayat Ibu. Tandain ya, ini obat untuk segala jenis penyakit hati. Kodenya apa? 1328. Itu kodenya itu ya. Ustadz, aduh kok hati saya gelisah mulu. 1328 kodenya. Ustadz, kenapa ya? Tetangga beli mobil baru, saya yang ke ICU. 1328. Ya. Ya. Jadi maaf Ibu. Jadi kalau ada jenis penyakit hati, sombong, congkak, takabur, tamak, hasad, iri, dengki, suudzon dan sebagainya, obatnya cuma sepotong ayat saja. Kodenya 1328. Ingat? Kode obat penyakit hati apa? 1328. Ya. Jadi cuma sepotong ayat aja. Kata Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang beriman dan menjadi tenang hati mereka karena mengingat Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Apa yang mau kita irikan? Kalau ternyata kita ingat Allah, Allah sebaik-baiknya pemberi dan pengatur rizki, yang tertakar tak tertukar. Betul nggak Bu? Catat baik-baik itu. Yang tertakar tak tertukar. Itu quotes hari ini. Kalau Ibu mau bikin itu silakan posting boleh. Yang tertakar tak tertukar Ibu. Nggak akan mungkin Allah kirim ini salah alamat. Maaf, layanan kirim, jasa kirim itu sering salah alamat Bu.
Saya pesen itu kan belanja melalui e-commerce, yang terima tetangga saya yang Hindu mulu. Begitu pulang, Pak Ustadz, ini ada paket tadi katanya. Salah alamat katanya. Tapi kalau Allah nggak pernah Allah salah alamat. Buka Quran surat 35, surat Fatir, ayatnya ayat ketiga, posisinya sebelah kiri di bawah Ibu. Saya bacakan ayatnya. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Ibu sudah ketemu ayatnya? Suratnya sudah ketemu? Quran surat 35 ayat 3 sudah ketemu? Posisinya sudah ketemu? Allah mengatakan apa-apa yang Allah bukakan dalam bentuk rahmat bagi hambanya manusia, tidak ada kekuatan manapun yang bisa menggenggamnya. Sebaliknya kalau Allah sudah genggam, Allah sudah tahan, Allah sudah tidak berikan itu kepadanya, fala mursilalahu min ba'di, maka tidak ada kekuatan manapun yang bisa membukanya. Tenang gak hidup kalau begini Bu? Tentram gak? Kalau kita mau iri, ingat pemberi rizki Allah gak pernah tertakar yang salah. Udah sarapan belum sih tadi? Gak pernah tertukar yang tertakar. Betul kan? Kalau Allah sudah menakar rizki kita, maka itu bukan rizki orang lain. Kalau Allah telah menakar rizki orang lain, sudah dipastikan itu bukan rizki kita. Yuk sekarang jawab pertanyaan saya dengan kompak. Ya, saya pengen lihat. Katanya jamaah Darussalam itu kompak yang saya dengar. Baik, cukup dengan mengangkat tangan ya. Siapa yang rizkinya hari ini sudah cukup? Masya Allah. Baik, 3/4 dari yang hadir di sini mengangkat tangan. Oke, komitmen ya. Komit ya. Saya bacakan hadis Rasulullah yang berbunyi, lan yamuta ahadun qabla an yastakmila rizqahu. Artinya, seseorang tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum rizkinya cukup. Coba angkat tangan tadi. Yang angkat tangan mana? Ayo. Ini pengurus, mohon maaf saya ngeri nih ngisi kajian di depan yang rezekinya udah cukup. Gimana ini? Ngeri saya ya. Kata Rasulullah, lan yamuta ahad, enggak akan diwafatkan oleh Allah seseorang sampai kapan? Hatta yastakmila rizqahu, sampai ia mengambil seluruh rizkinya, sampai dicukupkan rizkinya. Saya tanya ulang lagi, coba tunjuk tangan yang rizkinya sudah cukup. Sudah cukup benar? Rizki kita belum cukup Ibu. Kalau sudah cukup berarti wafat. Cuma sekarang kita merasa cukup, namanya qona, bukan cukup ya. Pertanyaan ketiga saya ulangi. Coba angkat tangan yang rizkinya sudah cukup. Alhamdulillah ya. Segampang itu ngajarinnya ya. Yang tertakar tak tertukar Ibu. Yakinlah apa yang dikatakan Allah. Kenapa? Saat kita ingin bersikap atau berprasangka tidak baik kepada saudara kita, kok gonta-ganti mobil mulu ya? Padahal suaminya di rumah aja. Jangan-jangan ngepet dia. La ilaha illallah. Saat kita ingin menuduhkan itu kepada saudara kita, ingat Allah yang menakar rizkinya. Ibu kan baru tahu dia 2-3 tahun belakangan aja, ya kan? Emang ibu tahu depositonya? Nggak tahu. Emang ibu tahu sukuknya?
Nggak tahu. Emang ibu tahu kedalaman rekeningnya? Nggak tahu. Emang ibu tahu berapa banyak jenis usahanya? Nggak tahu, ya kan? Ibu ngelihatnya saat dia di rumah mulu gitu ya. Ternyata dia tipe orang yang uang bekerja untuknya. Mungkin nggak? Mungkin. Itu Ustaz, tetangga baru. Saya bingung. Istrinya gamisnya, ya Allah. Dalam taksiran mata saya 5 jutaan itu Ustaz. Ini mata ibu udah kayak alat ini yang di apa namanya di kasir-kasir ya kan, infrared gitu ya, kalau di gitu ya keluar di sini. Ini mata apa kasir gitu ya. Siapa tahu dia ternyata baru saja dapat pembagian warisan dari ayahnya. Betul nggak? Masa tiba-tiba ibu bilang piara tuyul itu Ustaz? Hati-hati ibu, karena bisa jadi tuduhan itu bukan cuma menghapus kebaikan kita, pertanggungjawaban di akhiratnya berat. Ingat apa? Yang tertakar tak tertukar. Udah jelas itu ya. Kemudian apalagi yang dikatakan oleh para ulama tentang apa itu hasad? Hasad ini memang adalah sangat-sangat berbahaya. Karena apa? Pelakunya seolah tidak bisa untuk dengan gentle mengatakan dia mampu, dia bisa, dia kuat, ya kan? Dia berdaya dan dia layak. Kenapa bisa seperti itu? Karena tertutupinya oleh tirai-tirai keburukan. Matanya nggak bisa melihat kebaikan, hatinya nggak pernah bisa mengangguk bahwa itu adalah prestasi. Ibu kalau mau punya teman kayak gini mau nggak? Ada teman kayak gini mau nggak? Ada teman yang kayak gini mau nggak? Kita ada prestasi, ya, kita ini layak, bagus, dapat apresiasi, tapi dia bilang, alah, gitu. Mau nggak punya teman yang begitu? Ada doanya Bu. Jadi doanya gini, nanti insya Allah saya share ke panitia ya. Ada doanya gini, Allahumma inni a'udzubika min jaris su'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari punya tetangga yang buruk. Kalau punya tetangga buruk enak gak Bu? Makanya orang Arab bilang al-jar qoblad dar. Beli rumah, beli dulu tetangganya. Dulu yang membuat ibu beli rumah di sini, di kota wisata apa? Fasilitasnya apa tetangganya? Yang benar tetangganya. Umumnya kita membeli rumah itu fasilitasnya dekat enggak dengan rumah sakit, dekat enggak dengan pasar, dekat enggak dengan mall, dekat enggak dengan transportasi umum, dekat enggak dengan tol, begitu kan? Padahal orang Arab mengatakan al-jar qoblad dar. Sebelum kau beli rumah, beli dulu tetangganya. Emang enak punya tetangga julid? Mana enak? Enggak enak. Nggak enak, walaupun keburukannya berbalik kepada dia. Cuma kan kita harus counter, kadang kita klarifikasi, kita harus memberikan penjelasan. Capek nggak sih? Capek juga. Makanya ada doa itu, Allahumma inni a'udzubika min jaris su'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga buruk. Tapi itu doa nggak berhenti sampai situ. Wa a'udzubika min zaujin tushaybuni qabla al-mashib. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari punya pasangan yang membuatku tua sebelum waktunya. Ada enggak? Ya Allah, udah dibilang jangan naruh anduk basah di atas kasur, besok diulangin lagi, ya kan? Ada enggak yang begitu? Enggak ada kan ya? Ini enggak, ini orang sebelah sana ya. Cuma orang sebelah sananya lagi hadir kajian ya.
Yang ketiga, wa a'udzubika min waladin yakunu alayya rabban, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari punya anak yang menjadi majikan untuk diriku. Ada? Dulu masih muda, anak masih kecil, mau ikut kajian susah. Baru mau berangkat udah rapi, udah kece, dipipisin. Dulu kan belum ada zamannya diapers kan? Ya Allah, pulang deh ganti lagi. Udah rapi nih, dan itu gamis terakhir yang udah disetrika loh ya. Dia pup lagi, balik lagi. Akhirnya mau berangkat kajian, sudah siap-siap kafaratul majlis. Begitu udah gede, dia menikah, kita pengen kajian, dititipin cucu. Ada enggak yang begitu? Enggak ada di sini. Di sini tipe yang bukan dititipin cucu tapi nitipin. Yang ketiga apa? Aku berlindung kepadamu dari punya anak yang menjadi majikan untuk diriku ya Rabb. Yang keempat, wa a'udzubika min malin yakunu alayya azaban, dan aku berlindung kepadamu dari punya harta yang mengazab diriku. Bagaimana harta mengazab diri kita? Nih, jam 2 bangun karena ada bunyi klotek, bangun dia. Pastilah cuma kucing. 3:30 bangun lagi, kenapa? Karena ada bunyi gedubuk gitu. Pas dilihat, duren jatuh. Ya kan rumahnya punya pohon duren, ya kan? Begitu jam 4:11, hayya 'alas shalah, bangun enggak? Karena udah 2 kali bangun tadi. Ini harta mengazab dirinya, Bu. Hati-hati. Mobil baru dibeli, ya kan? Baru banget di coating. Hujan gede. Lewatnya lewat Cilengsi sana. Ya kan? Di belakang truk pasir gitu kan. Cipratan airnya bikin mobil kita kotor. Aduh. Kalau nunggu sampai besok nih kayaknya karatan. Jam 1:30 dini hari dicuci, diazab enggak? Hati-hati ya, dikerjain sama harta ya Bu ya. Ini hati-hati. Yang keberapa itu? Yang kelima. Nah ini yang kaitannya dengan tadi yang saya tanya ke Ibu, mau enggak punya teman yang kayak gini? Gak mau. Kenapa? Wa min khalilin makirin ainuhu tarani wa qalbuhu yar'ani idza ra'a minni hasanatan dafanaha wa idza ra'a minni sayyi'atan adha'aha. Dan aku berlindung kepadamu ya Rabb dari punya teman, punya bestie, punya soulmate yang matanya penuh dengan kedengkian, hatinya penuh dengan kebencian. Jika dia lihat yang baik-baik dariku, dia tutup rapat-rapat. Namun jika dia lihat yang buruk dariku, dia sebarkan dan dia viralkan. Mau punya teman yang begini? Mau punya doa begini? Doanya mau nggak? Kayaknya Ibu butuh minuman deh ya. Kayaknya kurang fokus ini ya. Mau punya teman seperti ini? Mau dapat doa begini? Nah, ntar doanya dikirim insya Allah. Jadi ada model teman yang kalau lihat kebaikan kita, matanya itu maaf Bu, penuh dengan kedengkian. Banyak yang begitu. Giliran ada kebaikan kita ditutup rapat-rapat. Nggak ada masalah sih buat kita. Toh kita nggak butuh pengakuan, betul nggak? Tapi yang akan menjadi batu sandungan kalau dia lihat keburukan kita, jadi apain? Diviralin. Ini nih yang begini nggak cocok jadi teman. Maaf, kalau Anda seperti ini, kajian ini buat Anda. Dari awal saya bilang, makanya ada nggak orang begini sih? Nggak ada kan? Nggak ada. Cuma kita belajar agar kita tidak terjebak pada kesalahan ini. Ini Bu. Kalau Ibu punya handphone, pernah nggak dapat sinyal, pernah nggak ada satupun aliran aliran dari provider yang sampai ke Ibu, itu kadang ada di sini tandanya SOS, betul kan? Itu tanda berarti sudah emergency, nggak bisa ngapa-ngapain.
Dan orang yang terkena penyakit hasad SOS sebenarnya. Senang orang susah, susah orang senang. Betul kan? Pokoknya susah aja kalau orang senang itu. Setiap kalau orang senang, itu kan saya tahu dia mukanya bopeng-bopeng dulu. Sekarang aja dia udah kaya mulus. Coba lihat apa urusannya ya kan? Bukannya bersyukur ya Allah ya kan? Begitu tahu nggak? Bedaknya itu 2 cm. Apa urusannya dengan bedak dia 2 cm ya kan? Kalau kita mau nasihati ibu, mohon maaf jangan tabarruj. Tabarruj itu dari perilaku jahiliyah. Kalau ibu mau pakai bedak foundation aja, sekedarnya aja, jangan kayak ondel-ondel begini. Ya kan? Apa yang saya maksud dengan seperti ini? Karena apa? Banyak orang-orang yang apabila melihat kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan, dia yang tidak bahagia, dia yang tidak berhasil untuk mendidik dan merawat hatinya, dan dia nggak sukses untuk berdamai dengan letupan nafsunya. Itu yang terjadi hari ini. Makanya kalau sudah itu yang terjadi, obatnya cuma sepotong tadi. Kodenya berapa? Lupa. Coba saya bagi 2 ya. Coba dari lajur ini ke sini berapa kodenya? 1328. Kalau Allah sudah membidik seseorang dengan rahmat, nggak akan pernah tertukar yang tertakar. Kodenya berapa? Sebelah sini 353. Nggak dicatat sih begini nih ya. Oh 35. Ya betul. Jadi kalau ibu sudah faham tentang ini, berdamai dengan rasa hasad itu adalah keniscayaan. Dia akan minggat dari hati sanubari ibu. Kenapa? Karena kita akan justru mengucap hamdalah melihat saudara kita dapat nikmat. Betul kan? Kita akan mengucap istirja innalillah kalau kita lihat saudara kita dapat musibah. Kita akan merasakan bahagia kalau melihat saudara bahagia, dan kita akan merasakan pedih, sakit begitu kita melihat saudara kita sakit. Pernah dengar cerita Imam Ahmad menjenguk Imam Syafi'i nggak? Belum kan ya? Saya ceritain. Jadi 2 imam ini pernah sezaman, sama-sama pernah di Irak sana. Seketika waktu itu Imam Syafi'i yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i sakit ibu, sakit. Imam Ahmad datang menjenguk Imam Syafi'i padahal Imam Ahmad juga dalam keadaan sakit. Tapi ibu mau tahu nggak kenapa Imam Syafi'i sakit? Imam Syafi'i sakit karena dia tidak kuasa melihat sakitnya Imam Ahmad. Masya Allah ya. Imam Ahmad sakit, Imam Syafi'i yang menjenguknya nggak tega, akhirnya jatuh sakit. Bukan tertular ya. Kalau tertular mah zamannya Covid kemarin, ya Allah masker sampai 4 ibu. Semoga tidak terjadi lagi itu ya, ya Allah. Gak enak benar-benar. Sampai ibu-ibu ada yang halu, udah pakai gamis, pakai jilbab, bawa tas di sini, nyalain mobil, cuma gini-gini aja di garasi, matiin lagi ya Allah. Kehaluannya dibikin konten lagi ya Allah. Memang betul berarti ibu butuh healing. Healing itu apa sih? Healing itu adalah terapi untuk yang bermasalah secara mental. Makanya disebut healing. Kalau yang segar bugar sehat walafiat nggak perlu healing, perlunya halan-halan. Betul kan ya? Jadi kalau sampai sekarang ibu masih ada yang bilang healing, nah ibu punya kelainan ya. Nah, semoga itu nggak terjadi ya. Gini-gini, padahal di garasi. Ya. Imam Syafi'i jatuh sakit karena menjenguk Imam Ahmad, nggak kuasa melihat bagaimana Imam Ahmad bin Hambal sakit. Dia pulang dalam keadaan juga merasakan rasa sakit, jatuh sakit Imam Syafi'i. Mendengar sang gurunya, mendengar gurunya atau syekhnya sakit,
muridnya yang bernama Ahmad bin Hambal datang menjenguknya padahal dia masih dalam keadaan sakit. Ya Allah, itu ibu persaudaraan, itu baru hubungan batin, ikatan ukhuwah antara saudara muslim dengan muslim lain. Ini enggak begitu diinfokan ya di grup, ibu-ibu pengumuman bahwa ibu hajah ini ya, sakit, siapa aja yang mau menjenguk, kita janjian ya. Alhamdulillah sakit juga loh. Jangan gitu ibu. Kenapa? Ciri akhlak orang beriman, saat ada saudaranya sakit, dia setidaknya dia berempati. Betul ya? Berempati dengan cara apa? Mendoakan, mengucapkan kalimat-kalimat yang membangkitkan. Karena setengah dari kesembuhan itu katanya Bu, pasien itu yakin dia mau sembuh, optimis dia bisa sembuh. Makanya kenapa ada sunnahnya kita menjenguk yang sakit. Pun kalau kita menjenguk, kata-katanya dijaga. Jangan saat menjenguk, sakit apa Bu? Banyak udah ada komplikasi. Bu, makan makanan yang enak ya Bu, takutnya udah nggak panjang umur. Yo, jangan gitu ya. Membangkitkan kata-katanya itu seperti yang disampaikan Rasulullah, la ba'sa tahurun insyaallah, syafakillah kalau perempuan ya, biar dia punya apa? Punya semangat untuk sembuh. Jangan malah kemudian mendengar kalimat itu kita bersorak-sorai. Kalau itu yang ada butuh ditambahkan. Apa tadi obatnya? 1328. Resepnya nggak ada di apotek terdekat manapun. Resepnya cuma ada di Al-Quran 1328. Makanya apa ibu? Pagi petang itu ada zikirnya kan? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu fala takilni ila nafsi tarfata ain. Apa artinya? Ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, dengan rahmat kasih sayangmu kami mohon bantuan dan pertolongan. Aslih li sya'ni kullahu, perbaiki semua urusanku, bukan cuma urusan zahir, bukan cuma urusan lahir yang tampak, urusan batin juga perlu kita perbaiki. Aslih li sya'ni kullah, ya Allah perbaikilah semua urusanku ya Allah, urusan batinku, urusan lahirku, urusan hatiku, urusan anggota tubuhku. Aslih li sya'ni kullahu fala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan kau serahkan aku untuk mengurus diriku sendiri walau sekejap mata. Jangan sesumbar ibu, alah Ustaz bisa saya ngurus diri saya sendiri. Enggak boleh. Kenapa? Rasulullah ajarkan doa ini, bukti kita ini butuh Allah. Betul ya? Termasuk ini tadi tentang hati, hati-hati jaga hati, hati-hati bawa hati, ya kan? Kenapa? Ini yang paling bisa berubah-ubah ya Bu. Hati dengan secara kebendaannya, secara bahasa disebut dengan fuad, karena dia tersembunyi. Fuad, hati secara bahasa bendanya disebut dengan fuad. Tapi dengan sifatnya yang berbolak-balik, hati itu disebut qalbu. Nah, baru tahu kan? Kenapa disebut qalbu? Karena li'annahu yataqallab, karena dia berbolak-balik. Ya, itu disebutnya qalbu. Tapi sebagai bendanya disebut fuad, sebagai sifatnya disebut qalbu. Kenapa disebut qalbu? Li'annahu yataqallab, karena dia berbolak-balik. Ditanya sama suaminya, jadi bunda liburan tahun ini mau kemana? Kayaknya aku mau umroh deh. Umroh ya? Ya udah, aku daftarin. Tunggu dulu deh, jangan deh. Jangan, kan kita belum pernah ke Uzbekistan. Uzbek atau umroh nih? Tunggu istikharah dulu ya. Kalau ujungnya dari keraguan dan kegalauan itu bilang begini ke suaminya, ayah nggak jadi kemana-mana deh. Loh kok nggak jadi kemana-mana?
cukup kita ke Taman Mini aja. Itu sudah serasa memutari Indonesia. Karena dari Anjungan Aceh sampai Anjungan Papua ada. Tumben Bunda? Enggak begitu. Bunda sadar betul, biasanya akhir tahun kita jalan-jalan, tapi hari ini kita keep sebagian dari dana itu kita geser untuk membeli selimut, jaket bagi saudara kita di Palestina yang sudah memasuki musim dingin. Itu baru keren. Jadi itu bukan galau kalau itu mah, ya. Itu bukan galau, itu pertempuran batin, ya. Antara ingin meredam keinginan yang menggejolak, ya, dengan kepedulian kita yang sedang menguat. Itu namanya bukan galau. Ini saya mohon ya, ada yang sudah mengagendakan keluar negeri nggak untuk Desember ini? Ada? Bilang sama suaminya, ayah, untuk tahun ini deh, jangan dulu. Ya, Bunda udah seneng banget kok ke Mekarsari, seneng banget gitu. Bunda seneng banget. Bilang begitu kenapa? Karena kita ingin geser ini buat beli jaket. Mereka yang sekarang tidur cuma beralaskan tanah, puing reruntuhan bangunan, beratapkan langit langsung, ya udah geser aja ke sana. Allah Maha baik ya Bu ya. Di saat bantuan sekian ton agak susah masuk, birokrasi yang berat, terdiri dari minuman, susah mereka minum, beberapa di antara mereka minum air kotor Ibu. Allah turunkan hujan deras kemarin di Gaza, ya Allah. Ya kan? Nih, jadi bilang nanti sama suami, kalau memang mau ini nanti enggak. Bukan Bunda ragu dan galau, bukan pelin-pelan, enggak. Ini kemantapan hati setelah ikut kajian sama Ustadz Ahmad. Oh, bilang gitu. Nah, tentang hasad lagi kita kembali. Kenapa hasad dikatakan tadi bahwa dia tidak mampu karena ada tabir yang membuat dia tidak bisa melihat dengan kejernihan matanya bahwa saudaranya berprestasi, bahwa saudaranya unggul, saudaranya mampu, saudaranya layak, saudaranya bisa tadi? Karena ada tirai itu bisa terbuka dengan 13:28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ya Allah, jangan kau serahkan aku untuk ngurus hatiku ya Allah. Enggak bisa aku ya Allah. Bantu aku ya Allah. Makanya ada doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ustaz, udah saya baca itu Ustaz. Tapi tetap aja kalau ngelihat ada yang datang ke kajian, begitu dia nanya, Ustaz tolong tanya dong, gelang keroncongnya bunyi Ustaz. Hati saya kok kayaknya nggak bisa Ustaz. Bu, tetap berdamai. Tetap berdamai Bu, ya. Tetap berdamai dengan apa? Tetap berdamai dengan hati kita. Karena letupan hati ini terus ingin membawa kita kepada suuzon, ingin membawa kita kepada tuduhan yang tidak baik kepada saudara kita. Berdamai. Apa doanya begitu ngelihat saudara kita kayak gitu? Masya Allah, tabarakallah. Jadi dia nggak kena ain. Ini kan yang berbahaya, wa min syarri hasidin idza hasad. Dulu ada seorang sahabat Ibu. Sahabat ini baru saja selesai mandi. Begitu selesai mandi, temannya pangling gitu. Temannya pangling karena ngelihat dia bersih gitu kulitnya apa segala macam. Dia katakan, kamu seperti wanita pingitan ya gitu ya. Wanita kalau dipingit itu maksudnya kan nggak main apa? Nggak main kotor-kotoran, nggak main panas-panasan, di rumah aja gitu kan. Itu saudaranya atau sahabatnya tadi, Suhail bin Hunayf kalau nggak salah ya, Sahal bin Hunayf namanya. Habis kena omongan gitu, kelepak jatuh Ibu. Karena kena, dan ain itu pembunuh kedua setelah takdir Allah.
Jadi bukan jantung koroner ibu ya. Pembunuh kedua itu adalah ain. Makanya kalau lihat ada saudara kita yang begini dan seterusnya, yang sekiranya menurut ibu diberi nikmat sama Allah, ucapkan alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Kalau enggak bisa jatuh di tempat. Sahal bin Hunayf jatuh di tempat, kelepak gitu. Kenapa? Gara-gara tadi lupa menyebut kata masya. Tapi jangan kemudian ibu lihat ada saudara ibu yang baru saja ya ambil uang dari ATM, masya Allah, agar silaturahmi tidak putus. Itu lain lagi babnya ya. Itu lain lagi babnya. Itu nanti ada kajiannya sendiri. Ternyata berhutang itu adalah di antara cara ampuh memutus silaturahmi. Iya. Berhutang itu di antara cara ampuh memutus silaturahmi. Betulan, itu nanti ada babnya lagi. Lain lagi itu. Nah, kata para ulama, bagaimana seorang bisa membedakan sehingga dia tidak terjadi kepada hasad dan berujung kepada ain? Dia harus tahu bahwa sesungguhnya setiap kita yang diberi nikmat sebesar dan sekecil apapun, pertanggungjawabannya menyesuaikan nikmat tersebut. Nah, itu ibu ya. Saya ulangi sekali lagi. Bagaimana orang ini bisa membedakan agar dia nanti tidak terjebak kepada hasad dan berujung kepada ain? Dia sadari bahwa setiap besaran nikmat berbanding lurus dengan tanggung jawab. Tuh, kalau kita sadar ini, kita akan merasa aman. Ya Allah, ngurusin rumah segini aja ya Allah, 15 kali saya udah nyapu seharian. Apalagi saya dikasih punya rumah 2 hektar, kan gitu ya. Belum, ya bukan saya yang nyapu, tukang kebunnya 3, satpamnya 2, kan gitu ya. Jadi akhirnya ibu berdamai nanti. Ya Allah, ngapain saya iri, tuh kan. Betul nggak? Jadi setiap kali kita melihat ada nikmat yang ada pada saudara kita, para ulama mengatakan agar kita bisa membedakannya nanti, sehingga kita ini terjatuh pada hasad yang berujung ain atau tidak, fahami di antara nikmat yang dikasih oleh Allah, maka berbanding lurus dengan pertanggungjawaban. Iya dong. Makanya suka bingung saya, Bu, izinkan saya bingung kepada orang-orang yang hidupnya sering cari muka. Muka satu aja ngurusnya, aduh Bu, repot banget kan. Ibu punya satu muka ribet nggak? Ribet. Skincare-nya aja berapa? Skincare-nya apa Ibu di sini pakai? Air wudhu. Alhamdulillah, ya. Berarti ini sepaham dengan para suami. Suami bilang, Bunda, aku tidak mau yang macam-macam. Ayah senang kalau ngelihat Bunda itu apa adanya. Itu ciri suami nggak mau belanjain apa? Ya. Jadi cara membedakan antara ibu terjatuh pada hasad yang berujung kepada ain takutnya, maka sadari betul bahwa apa yang menjadi nikmat Allah bagi hambanya berbanding lurus dengan tanggung jawab. Bu, ilmu ditanyanya 1, umur ditanyanya 1, tapi harta ditanyanya 2. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kau peroleh, di jalan apa kau habiskan. Ya kan? Oke, kadang-kadang maaf gitu ya, kalau ngelihat dialog, pernah ada video sampai ke ibu nggak? Ada 2 pasangan, yang satu sedang naik sepeda, yang satu lagi sedang naik mobil mewah. Yang naik mobil mewah bilang, Ayah, kapan kita terakhir kali boncengan kayak gitu ya Ayah ya? Romantis loh itu ya, lewat di sela-sela sawah ya,
Bunda di belakang, ayah di depan, ya. Diterpah oleh angin sepoi-sepoi. Indah ya ayah, tuh lihat. Buat mereka yang di mobil. Buat yang di sepeda bilang, Bunda, udah capek banget rasanya goes ya. Bunda nggak seperti 20 tahun lalu. Dia nggak pengen bilang bundanya maaf gitu ya. Enggak, kalau itu body shaming namanya. Dia cuma pengen bilang begini, Bunda 20 tahun menikah, Bunda sekarang mudah dikenali dari kejauhan. Dia nggak mau bilang tambah gemuk aja loh gitu ya. Dia cuma bilang gini, sekarang Bunda tuh mudah dikenali dari kejauhan loh. Ngerti maksudnya? Ya. Dia udah tertatih, dia bilang, nah ini tentang apa? Tentang kesyukuran sebenarnya. Buat mereka yang di sepeda, bersyukur kenapa? Hisabnya lebih ringan daripada yang di mobil mewah, betul nggak? Betul. Tapi yang di mobil mewah, kalau dia syukuri, ini bisa menjadikan dia membantu untuk lebih taat kepada Allah dan lebih cepat dalam proses ibadah. Mau ke masjid nggak kehujanan, coba yang pakai sepeda. Ya kan? Mau kemana jenguk orang nggak ada alasan jauh karena tinggal masuk tol saja. Mau berbakti kepada orang tua dengan mobil dengan fasilitas yang memadai dan nyaman, bisa saja kapan dia bisa mengunjunginya, betul nggak? Ini tentang bagaimana paradigma kita melihat betapa di balik nikmat itu ternyata pertanggungjawabannya juga berbanding lurus. Nih. Sekarang saya tanya jujur, saya baru nanya 4 kali nih hari ini. Saya tanya, ibu kalau nanti mau punya mantu, ibu lihat latar belakangnya enggak? Saya tanya, jawabnya kompak. Ibu kalau nanti punya mantu, mau lihat latar belakangnya enggak? Enggak? Iya. Latar belakangnya maksudnya gimana? Bukan latarnya berapa meter, belakangnya berapa hektar. Kalau itu ibu matre namanya. Latar belakangnya wajib bibit, bebet, bobot, betul. Tapi kalau kemudian anak ibu yang gadis setelah datang, Bunda aku ingin menikah Bunda, rasanya fitnah lawan jenis sudah begitu kuat Bunda. Baik. Tapi Bunda pengen lihat latar belakangnya. Maksudnya apa? Latarnya berapa meter, belakangnya berapa hektar. Itu bukan latar belakang Bunda. Itu namanya matre. Kenapa? Rasulullah mengatakan idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Jika datang melamar gadis kalian seorang lelaki yang baik akhlaknya, baik agamanya, apa kata Rasulullah? Terimalah, nikahkanlah ia. Fazawwijuhu, nikahkanlah ia. Kenapa? Illam takun fitnah, kalau tidak maka akan terjadi fitnah besar menimpa keluarga kita, menimpa keluarga mereka juga mungkin. Kenapa? Harusnya difasilitasi, malah justru dipersulit. Rasulullah mengatakan tentang pernikahan permudah, tentang perceraian persulit, betul kan? Hari ini dibalik, pernikahan perceraian mudah banget. Baru dibilang gini, Bunda malam ini ke rumah orang tua ya. Oh gitu nih. Oke baik, aku berkemas kalau gitu. Bukan itu. Ini ada skep mendadak dari Panglima, aku harus ke Papua malam ini. Kita kan punya anak kecil. Kalau Bunda di sini nggak ada yang bantu. Kalau ke rumah ibu, ke rumah mama, nanti bisa dibantu di sana. Kenapa sih langsung ngegas aja, bingung ya? Apakah ibu-ibu tipenya sumbu pendek ya? Oh gitu, kamu sudah tidak sayang lagi? Bukan. Ini ada surat perintah mendadak dari atasan, aku harus berangkat ke Singapura malam ini. Bahkan bukan 2-3 hari, 2-3 bulan ke depan. Kita punya anak-anak 7 ini, ya kan gitu. Lagi ceritain diri saya dong. Enggak, saya baru mau akan 7. Doain Bu ya. Karena sedang di kehamilan 2,5 bulan. Anak yang ke-7. Insya Allah mudah-mudahan
jadi anak salih dan salihah. Baik, kita lanjut lagi. Udah, jangan jadi bincangin saya ya. Jangan, udah stop. Baik. Nah, kuat saya jadi lupa saya mau ngomong apa tuh. Maka membedakan antara hasad dengan tidak hasad, bagaimana menjaga suasana hati agar tidak terjatuh kepada kedengkian, agar tidak berujung kepada ain. Ingat tadi, nikmat berbanding lurus dengan tanggung jawab. Ya. Bu, kalau orang sadar tentang betapa nikmat itu makin susah nanti, bagaimana verifikasinya, orang akan berharap, ya Allah, mendingan yang cukup aja deh hidup. Betul nggak? Ibu kalau laporan pajak itu per tahun bulan apa? SPT pajak, ya, bulan berapa? Oke. Ibu kalau nggak punya konsultan pajak ribet nggak? Ribet dong. Aset ibu yang di Sumatera, aset ibu yang di Kalimantan, aset ibu yang di Sulawesi, ribet kan? Ibu punya konsultan pajak, itu duniawi, Bu, duniawi. Garis bawahi, dunia. Gimana di akhirat? Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Satu kata aja sudah tercatat rapi oleh Allah. Bagaimana dengan 1 perak 1 rupiah? Ya Allah. Maka pasti kalau kita tahu beratnya hisab, kita ingin milih jadi orang yang, ya, kalau bisa jangan dihisab berat-berat ya Allah. Betul nggak? Pertanyaan kelima, saya tanya, jawab yang jujur. Ibu pilih yang mana? Lebih baik menjadi kaya syukur atau miskin sabar? Saya heran, di mana-mana jawabannya pasti kaya syukur ya. Saya ngisi ini di Bambu Apus sama jawabannya. Saya ngisi di Bintaro jawabannya sama. Saya ngisi di Karawaci. Saya mau tahu deh, kenapa ibu pilih kaya syukur? Dua-duanya baik loh. Kaya syukur, miskin sabar. Kata ibu-ibu, capek Ustaz sama kemiskinan gitu ya. Padahal miskin itu hisapnya sedikit ya kan, hisapnya nggak berat. Tapi kenapa kita memilih kaya syukur? Karena mudah-mudahan kita bisa mengkaryakan si miskin yang sabar. Tuh, nanti kalau ada ustadz yang nanya model saya, ibu udah tahu jawabannya, tulis. Ya, jangan-jangan ntar ada ustadz yang modelnya nanya kayak saya begitu, ibu bisa jawab. Dan kalau hadiahnya pulang duluan, ibu bisa pulang duluan. Kenapa kita pilih kaya yang syukur? Karena kita bisa membantu si miskin yang sabar. Betul kan? Kenapa kita memilih kaya yang syukur? Karena kita ingin memberdayakan si miskin yang sabar, dan kita ingin menyelamatkan dia dari peluang dimurtadkan. Tapi kalau kita tahu tentang beratnya hisab itu ibu, ada sebuah ungkapan yang dicatat oleh seorang imam yang bernama Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Da' wad Dawa. Apa bunyinya? Seorang sahabat pernah bilang begini, waditu law anni warakatan tu'kal wa tu'dat. Andai aku hanya selembar daun yang dimakan hari ini oleh ulat, kemudian esok hari dia buang menjadi kotoran. Kenapa? Karena takut akan hisabnya nanti di akhirat. Ya Allah. Ibu-ibu, saya tanya nih, yang ke-6 pertanyaan saya. Gamisnya berapa lemari? Gamis, enggak paham? Pertanyaan gamis enggak paham? Baju panjang itu, baju kurung ya. Ada berapa lemari? 2 lemari. Oke. Jilbabnya berapa? Oke. Alas kakinya, sepatu sendalnya berapa? Baik, saya mau kasih tips nggak biar hisabnya lebih mudah di akhirat. Yang sudah mulai ibu jarang pakai, donasikan buat saudara di Palestina. Di antara mereka yang muslimah, saat tidur juga harus pakai hijab ibu. Kenapa?
satu waktu rudal itu datang, dia tidak mau mati dalam keadaan membuka aurat. Itu ya, saya ulangi lagi. Jikalau mereka nanti satu waktu sedang tidur datang rudal itu, mereka tidak mau dalam keadaan membuka aurat. Jadi kalau hari ini gamisnya 3 lemari, jilbabnya 5 lemari, biasanya jilbab lebih banyak ya. Alas kakinya 2 lemari, mulai dipilah dan dipilih. Mana yang sudah jarang kita pakai, donasikan. Bisa? Mau? Insya Allah. Ada yang hafal ayat ini enggak? Summa latus'alunna yawma idzin. Kurang kompak ya. Summa latus'alunna yawma idzin. Tahu artinya? Maka kemudian kalian pasti akan ditanyakan tentang nikmat yang aku berikan. Itu kata Allah. Apa kata Ibnu Abbas mengomentari ayat itu? Hatta syurbata ma'in baridin fi yaumin harrin. Kata beliau, jangankan tentang gamis yang 3 lemari, jangankan tentang jilbab yang 5 lemari, bukan, jangankan tentang itu. Hatta syurbata ma'in baridin fi yaumin har, sampai seteguk air yang dingin yang membasahi kerongkongan kita yang kering di tengah teriknya matahari, Allah akan tanya nikmat itu kepada kita. Kenapa harus iri? Betul ya? Ini tandanya sudah mau selesai ya, insya Allah ya. Saya pun sudah mau selesai ini. Baik, kenapa kita harus iri dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain? Karena kita tahu sekali kalau kita iri, pertanggungjawaban terhadap nikmat besar kecilnya pasti berpengaruh. Itu ya Bu ya. Jadi saya tanya sekarang, lebih pilih kaya atau cukup? Benar ya? Awas doa minta kaya ntar. Saya tanya sini, lebih baik minta kaya atau minta pas? Lebih baik minta cukup dan pas. Ya Allah, pengen haji furoda tahun ini ya Allah. Pas ada duitnya. Enak kan? Banyak orang kaya nggak bisa haji loh Bu. Banyak kan? Loh bukan nggak mau, bukan nggak mau bayar. Tapi begitu dia berdoa, ya Allah saya pengen umrah, pengen haji ya Allah, nggak pas kuota buat dia, ya kan? Mendingan yang pas Ibu, ya kan gitu ya. Nah dari sinilah kita paham, buat apa kita iri, buat apa kita mendengki kalau ternyata kita tahu nikmat yang Allah beri berbanding lurus dengan pertanggungjawaban. Ini yang kita ngeri nanti. Makanya saya tadi katakan, kenapa cari muka, ngurus satu muka aja repot banget ya Allah. Ada garis di bawah mata, besok aku tanya dokter nih, dia ada jam praktek jam berapa. Ada garis satu di bawah mata, langsung tanya jadwal praktek dokter. Ya kan? Makanya ini himbauan buat mereka yang masih sampai hari ini suka nyari muka. Himbauan secara resmi dari saya Ahmad Ridwan untuk kalian semua yang sering mencari muka, maka bersahabatlah dengan yang sering buang muka. Dia cocok, yang satu suka nyariin, yang satu suka buangin. Ada loh Ibu, ada orang kalau papasan sama kita, ya kan? Betul nggak sih? Orang-orang tipe begini cocok kalau berteman dengan yang sering nyari muka. Ya dong. Kita punya muka satu aja ya Allah. Berbuat salah malu muka ini. Berbuat yang tidak malu muka ini kita taruh di mana kan gitu. Kok bisa ada orang hidupnya cari muka sana sini? Nggak perlu yang tertakar
tak tertukar. Itulah makanya yang selanjutnya ada orang iri akhirnya menghalalkan segala cara. Al-ghayatu tubarrirul wasilah. Apa maksudnya menghalalkan segala cara? Karena dia pengen bisa kayak gitu, akhirnya apa? Melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Emang ada hasad yang terpuji, Ustaz? Ada. Ada berapa modelnya? Cuma 2. Kata Rasulullah, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh kita iri kecuali dalam 2 perkara. Yang pertama, rajulun atahu Allahul Quran. Ada orang yang diberi oleh Allah kemampuan menghafal Al-Quran, wa huwa yaqra'u ana al-laili wa ana an-nahar, dan dia mampu membacanya pagi, siang, sore, malam. Maka kita boleh iri kepada orang yang model gini. Ya Allah, saya iri, ya Allah, pengen juga jadi penghafal Quran. Ya Allah, saya juga iri pengen punya mantu penghafal Quran. Habis saya udah nggak hafal Quran, suami nggak hafal Quran, ya Allah. Anak juga nggak hafal Quran, mantu deh ya Allah hafal Quran. Mantu nggak juga, cucu ya Allah hafal Quran. Kan gitu ya. Kalau nggak mantu, cucu ya Allah gitu. Terus kita kejar, itu boleh, Ibu. Yang kedua adalah rajulun atahullahul malan. Orang yang diberi harta oleh Allah. Wa huwa yunfiqu ana al-laili wa ana an-nahar. Dia dengan hartanya berinfak pagi, siang, sore, malam. Boleh enggak gini kita iri? Boleh. Ya Allah, saya pengen seperti dia ya Allah. Saya juga pengen tolong ya Allah. Saya pengen donasi ya Allah. Sedih lihat saudara saya di Gaza ya Allah. Kalau selama ini saya cuma doa, saya juga pengen ya Allah kasih apa yang bisa saya kasih. Agar dia tidak kedinginan, agar dia tidak kelaparan, agar dia tidak ketakutan. Ya Allah, saya pengen kasih juga ya Allah. Jadi yang kayak gini boleh ya. Iri yang begini boleh. Karena model manusia ada 4, dan ini saya tutup kajian kita dengan hadis ini. Silakan ibu pilih ibu yang mana. Model manusia cuma ada 4. Catat baik-baik. Siapa tahu ada kuisnya nanti di akhir, saya nggak tahu. Model pertama adalah hamba yang diberi iman, ilmu, dan harta. Iman, ilmu, dan harta. Dengan iman, ilmu, dan harta ini dia bertakwa kepada Allah. Dengannya dia bertakwa. Dengannya dia sambung silaturahim. Dan dia tahu pada harta dan ilmu tersebut ada hak yang harus ditunaikan. Dan dia tahu pada iman, ilmu, dan harta tersebut ada hak yang harus ditunaikan. Level ini level tertinggi kata Rasulullah. Sudah ganteng, soleh. Masya Allah ya. Mau ngambil mantu nggak yang begitu? Saya juga mau ya. Saya juga punya anak gadis ibu ya. Bukan cuma ibu yang mau. Sudah ganteng, soleh, kaya pula ya. Mau nggak ngambil mantu? Bukan cuma ibu. Kalau itu ada di saya dan dia minta cariin, anak saya duluan saya majuin. Ustaz tolong cariin dong calon istri buat saya duluan saya kasih anak saya ya. Doain ibu, anak saya sudah memasuki 23 juz hafalannya ya, yang pertama. Yang kedua, seseorang yang diberi iman, ilmu tapi tidak diberi harta. Diberi iman, diberi ilmu, tidak diberi harta. Tapi dalam gumamannya, dalam bisikan hatinya dia bilang, ya Allah, andai aku punya harta seperti si fulan pertama tadi, aku juga ingin seperti dia ya Allah. Ingin berinfak, ingin berzakat, ingin sedekah, ingin wakaf, ingin donasi, ingin membantu yang miskin, mengenyangkan yang lapar. Saya ingin itu ya. Tapi dia nggak diberi harta. Cuma doanya, harapnya begitu. Orang kedua dengan orang pertama dalam perolehan pahala sama. Masya Allah. Dia nggak punya harta, tapi
Tapi keinginannya kalau dia punya harta, dia seperti yang pertama. Kata Rasulullah, fahuma fil ajri sawa. Dua orang ini dalam perolehan pahala sama. Yang ketiga, seseorang yang diberi harta tapi tidak diberi iman dan ilmu. Kaya tapi dia tidak beriman. Kaya tapi dia ahli maksiat. Dia nggak tahu ada hak yang harus ditunaikan, dan dia pun nggak menjadikan itu sebagai wasilah bertakwa. Nggak zakat, nggak infak, nggak sodakoh, nggak wakaf, nggak bantu yang miskin, nggak mengenyangkan yang lapar, ya, nggak mengobati yang sakit. Dia tahu, tapi dia nggak keluarkan ini. Apa kata Rasulullah? Dia dalam level paling bawah. Jadi kalau dalam level keimanan, fahuwa fi akhbasil manazil, dia levelnya terburuk. Nauzubillah ya Bu ya. Ada yang mau nomor 3 ini? Yang keempat, seseorang yang tidak diberi iman, ilmu dan harta. Seseorang yang tidak diberi iman, ilmu dan harta, tapi dia bergumam, dia berkata, ya Allah, lau anna li misla mali fulan, andai saya punya harta seperti orang nomor 3 tadi, la amiltu amala fulan, aku juga ingin sama seperti dia. Aku pergi ke Genting, aku pergi ke Makau, aku pergi ke Las Vegas. Ngapain Ibu? Dia pengen berjudi contohnya. Dia nggak tahu nih, obsesinya cuma pengen kayak orang nomor 3 aja pokoknya. Apa kata Rasulullah? Fahuma fil wizri sawa. Orang nomor 4 dengan nomor 3 dalam perolehan dosa sama. Sudah dicatat ini? Berarti ada 4 model manusia. Kalau boleh memilih, Ibu pilih yang nomor berapa? Yang kenceng jawabnya. Ibu kalau disuruh milih, pilih nomor berapa? Jangan maksa bilang ini nomor 4 Ustaz, takut nanti dianggap politisasi. Loh, ini lagi bicara hadis Ibu, ya. Kalau boleh disuruh memilih, Ibu pilih nomor berapa? Nomor 1. Kenapa? Karena dia sudah diberi iman, ilmu, harta. Dia sadar ada hak yang harus ditunaikan. Jangan dibawa-bawa kemana-mana ini ya. Wong itu cuma nomor urutnya sampai 3 doang. Hadis ini sampai nomor urut 4. Ingat loh, jangan dibawa kemana-mana. Baik, begitu cerita dari hadis kita, dan itu akhir dari kajian kita. Sudah ada banyak pertanyaan di meja redaksi. Saya bacakan satu-satu Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zikrullah yang seperti apa yang bisa menyembuhkan penyakit hati atau membersihkan hati? Banyak Ibu, zikirnya banyak. Di antara zikirnya tadi adalah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ya kan? Itu diantara doa atau zikir yang bisa kita baca untuk membersihkan hati kita dari karat dan noda apa? Karat dan noda yang berada di hati. Ya. Ada lagi? Ada. Banyak Ustaz, banyak. Di antaranya tadi, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Kemudian ada apa lagi? Ini yang sering kita lakukan. Astaghfirullahal azim wa atubu. Itu dia, itu ngikis setiap karat-karat dosa di dalam hati Ibu.
Ya. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mau yang lebih panjang? Ada. Allahumma anta rabbi la ilaha illa khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Panjang Ibu doanya. Banyak, pokoknya setiap zikir semestinya setiap zikir yang kita renungkan itu akan mengikis karat-karat dalam hati kita. Baik. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menjaga hati supaya tidak mudah iri? Karena terkadang suka khilaf. Syukran Ustadz. Bagaimana caranya? Sepanjang kajian tadi Ibu ya. Itu caranya. Betul ya? Sepanjang kajian tadi itu caranya. Yang terakhir saya bilang apa tadi? Sadari setiap nikmat yang diberi berbanding lurus dengan tapi Ustadz, tetangga saya suaminya ganteng banget. Bu, suami dia ganteng, hatinya juga nggak tenang. Alhamdulillah ibu punya suami yang enggak terlalu ganteng, sehingga ibu merasa tenang. Alhamdulillah Ustadz, kalau dia sih Ustadz ya, dia dapat saya udah syukur Ustadz ya. Ustadz, orang ini sangat baik, selalu bersedia menolong, selalu rajin menjenguk orang sakit, selalu rajin silaturahmi. Namun jika bertemu selalu ada saja yang diomongin. Ada saja yang diomongin. Orang atau saudara yang menjelekkan sekulit-kulitnya tidak pernah mengakui keberhasilan orang, berbicaranya selalu negatif terhadap orang lain. Jenis orang bagaimana orang ini Ustaz? Menurut ibu orang yang gimana ini? Dia beriman, mukmin tapi naqisul iman. Di poin ini dia baik, berbuat baik. Di poin suka menolong, dia berbuat baik. Tapi di poin yang tadi satu, ternyata embernya masih bocor. Ya kan ya? Ngerinya tadi kebaikan-kebaikan yang ada semua ini begitu berjumpa dengan Allah ternyata habis. Karena ember bocor tadi ya. Makanya saya katakan, apa itu hasad tadi di depan? Dia seperti diperumpamakan api yang membakar kayu. Hati-hati. Jadi kita pikir kita udah ngumpulin segunung gitu ya, ternyata tagihannya 2 gunung. Tekor kan? Ya. Apa hukumnya jika ada orang yang tidak mau bayar utang padahal sudah saya tagih lebih dari 3 kali? Ya Allah. Bu, masalah ini ternyata sama Bu sedunia ya. Datang ngemis ya, ditagih sadis. Ya kan, datang yang ngemis, tolong dong, ya, tolonglah kali ini aja ya kan. Datang yang ngemis, begitu kita minta kita tagih, ya Allah, lu duit segitu aja baru kenal gua 2 Jumat loh, ya, nggak percaya banget, ya. Kok jadi galakan dia? Betul ya? Pada saat dia bisa mengatakan saya lagi butuh, dipikirnya orang yang menagih ini tidak butuh, ya kan? Gimana Ustadz? Amalannya kayak gini nih, amalannya doain terus, ya 2 hal, doain, tagih, ya, ya dong, niatnya membantu dia agar di akhirat tidak kesulitan bertanggung jawab atas hutang. Bu, sebenarnya hidup ini murah nggak? Murah. Yang mahal apanya? Gaya. Makanya dalam teori fisika ada rumus gaya dengan tekanan, ya kan? Makin besar sebuah gaya, makin besar sebuah tekanan. Maka kalau orang banyak gaya berarti Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Ustaz, saya mau tanya mengenai orang yang suka fitnah dari isi hati, cara menyikapinya. Fitnah itu Bu lebih kejam dari pembunuhan, betul kan? Tapi bagaimana menyikapinya? Gini Bu, orang akan tetap tahu kok mana emas, mana suasa, betul kan?
Kalau ini ibu lihat dengan kaca negatif, negatif terus nanti. Tapi kalau ibu lihat dari kacamata positif, gini Bu, fitnah itu menuduh tak berdasar, betul kan? Kalau orang ngomongin saja padahal benar jadi ghibah, maka membincangkan orang yang tidak ada pada dirinya namanya fitnah. Bu, gini nih. Satu ketika ada imam besar di Basrah, Irak, namanya Imam Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini lagi di kajian gini. Tiba-tiba ada muridnya bilang, "Ya imam, wahai imam, di sana tadi saya dengar ada yang ngomongin engkau wahai imam." Marah nggak nih Imam Hasan Al-Basri? Nyamperin nggak? Kata Hasan Al-Basri dengan senyum gini, "Marhaban bil amalis salih alladzi la at'abu fi." Selamat datang wahai amal saleh yang aku tidak perlu capek mengerjakannya. Keren ya Bu ya? Jadi mulai hari ini siapa yang mau gibahi saya? Loh, itu kan transfer tanpa sadar namanya kan? Ibu transfer pahala kebaikan tanpa ibu menyadari bahwa ibu sedang transfer. Betul nggak? Jadi kalau misalkan ibu tadi, bagaimana nyikapinya Ustaz? Ibu tidak tumbang dengan makian, dengan fitnah, juga tidak terbang dengan pujian. Sudah. Apalagi ini fitnah. Fitnah itu kan tuduhan tak berdasar kan? Sudah, nikmati aja. Nikmati apa? Transferan. Ini lagi ngaji gini ditransfer 2 miliar mau nggak? Pura-pura lagi ya. Ibu juga jawab bilang enggak Ustaz. Ya tahu nggak ada yang mau transfer segitu banyaknya. Baik. Ini sudah tadi. Ini. Bismillah. Bagaimana cara? Udah nih jaga menjaga hati tadi sudah. Berarti ini sudah 5 saya sudah jawab. Jadi ibu ngadepin fitnah sudah seperti itu. Tapi kalau ibu merasa tidak nyaman, dalam negara kita ada namanya hukum positif. Bisa kita tempuh demi menjaga hak-hak dan nama baik kita, atau kita biarkan karena falsafahnya. Ibu saya tanya, di rumah ada jenis pohon yang ada buahnya enggak? Pohon apa? Ya, jangan rambutan dong. Duren ada enggak duren? Duren enggak ada? Ada. Yang ada nanti kalau berbuah hubungi saya Bu ya. Saya pecinta duren, maaf. Bu, pernah lihat buah yang membusuk di atas pohon itu? Ibu antepin tuh apa ya? Diemin, biarin. Ibu biarin jatuh nggak? Jatuh nggak? Begitu juga orang yang hatinya busuk. Ibu biarin aja, jatuh nggak? Jatuh. Ya kan? Ngapain ibu pakai buang waktu? Wah ini mangga busuk Ustaz. Satu ketika dia jatuh kok. Yang mateng yang ibu ambil, ibu bisa makan. Yang busuk, biarin dia jatuh, betul nggak? Nih orang fitnah ibu nih, wah itu mau ibu aku suka ini, biarin aja. Satu waktu dia jatuh. Tapi kalau ibu mau memperbaiki keadaannya, datang, samperin, kasih hadiah, nasehatin. Biasanya kalau dikasih hadiah baru hatinya luluh ya kan? Ya itu tipsnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi cukup ya 5 ini ya. Dan nggak ada lagi kan? Ada? Cukup ya. 2 pantun buat ibu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal. Yang pertama, pergi belanja ke Ciawi, nyuci beras kudu diaronin. Baik-baik sama anak Betawi, kalau sudah kenal suka ngangenin. Itu yang pertama, karena saya anak Betawi 24 karat. Yang kedua adalah hidup hampa tanpa kekasih. Sampai jumpa dan terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.